Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Panitia kali ini memberikan judul kepada saya mengenai tantangan EBT dalam mewujudkan energi sebagai modal pembangunan. Alhamdulillah tadi Pak Dadan sebetulnya sudah menyampaikan tantangan-tantangan EBT yang kita hadapi. Ya, sehingga saya ini jadi lebih ringan gitu untuk sedikit mengulang maupun sedikit tambahan. Slide selanjutnya, tadi Pak Dadan juga sudah menyampaikan sebetulnya salah satu tantangan dalam pengembangan EBT ini adalah adanya pandemik. Mulai tahun lalu itu menambah supply ataupun kelebihan daripada listrik kita itu semakin besar. Tadi Pak Dadan menyampaikan seperti itu, sehingga pertumbuhan ataupun pengembangan EBT ini menjadi salah satu tantangan kita karena listriknya Pak Dadan tadi sampaikan sudah berlebih gitu. Nah, di samping itu pandemik ini juga menyebabkan beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang kita bangun itu terhambat karena apa? Karena beberapa komponen yang belum bisa diproduksi di dalam negeri kita datangkan dari impor. Nah, negara-negara yang memproduksi teknologi ataupun komponen daripada EBT ini produksinya juga terhambat karena para pekerjanya itu bekerja work from home dan secara bergantian. Jadi shift-nya itu diperbanyak, dan ketika mau masuk pabrik pekerjaannya itu juga harus isolasi mandiri 14 hari. Nah, di samping itu, karena penerbangan juga terbatas, begitu, sehingga meskipun barangnya sudah terproduksi di negara yang bersangkutan, nah, untuk datang ke sini, itu juga terhambat. Nah, di samping itu, para expertnya juga ada larangan daripada negara bersangkutan untuk warganya berpergian ataupun keluar negeri gitu. Nah, alhamdulillah, makin ke sini makin terbuka begitu, meskipun juga di Indonesia sendiri itu dengan adanya pandemik ini bekerja dari luar negeri ataupun ekspor yang sudah datang ke kita itu juga harus isolasi mandiri selama 5 hari. Nah, itu kalau ekspornya sudah datang ke sini, termasuk juga ekspor dari kita menuju ke lokasi tempat pembangunannya, di sana pun harus juga isolasi dulu gitu. Nah, itu juga beberapa hal yang membuat pandemi ini salah satu tantangan kita dalam mengembangkan EBT. Nah, mudah-mudahan pemerintah ini sedang bekerja keras untuk vaksinasi seluruh warga kita, juga para ekspor di luar negeri juga seperti itu, sehingga mudah-mudahan nanti dengan ada pandemi ini selesai, maka salah satu tantangan kita ini selesai. Slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah tantangan yang kedua, tadi satu pandemi, yang kedua adalah kalau kita lihat data-data ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Novias, sebetulnya di tahun 2018 itu mengenai EBT kita tadi yang untuk kelistrikan adalah 9%, tapi kalau kita gabung dengan yang non kelistrik transportasi kita baru mencapai itu di 2018 8,61%. Nah, di tahun ini di 2020 kalau kita bandingkan Cina tadi 2018 itu saya lihat 17% ya, dan realisasi untuk sampai dengan tahun ini itu EBT 11,2%. Ya, jadi kalau kita kurangin 100 kurang 11, itu kira-kira 88,7% itu masih dikuasai oleh fosil. Nah, ini tantangan kita. Kalau kita lihat angka grafik tabel-tabel di bawah itu EBT itu selalu ya, kalau kita lihat itu realisasinya itu lebih rendah daripada target. Meskipun dari tahun ke tahun kalau kita lihat itu ya 6,13, kemudian sekarang 11, terus meningkat gitu. Nah, ini menjadi tantangan kedua, bagaimana kita mengurangi ya fosil kita begitu, terutama batu bara tadi masih banyak, mayoritas itu kita masih batu bara. Yang kedua adalah minyak bumi, yang ketiga adalah gas bumi. Nah, gas bumi ini salah satu yang bersih di antara fosil kita. Slide selanjutnya. Nah, tantangan berikutnya adalah kita sedang
membuat regulasi undang-undang mengenai EBT. Juga kita sudah menyiapkan perpres tentang EBT. Ini tidak mudah kita untuk menyelesaikan undang-undang maupun perpres ini dari segi regulasi, karena dalam kita membuat regulasi itu banyak faktor yang mesti kita pertimbangkan, kita diskusikan, kita kaji, stakeholders-nya juga antara pemerintah dan DPR, sehingga kita punya target sebetulnya tahun ini untuk menyelesaikan, karena sudah masuk ke dalam prolegnas kita untuk kita selesaikan di tahun ini. Juga merupakan suatu tantangan bagaimana kita bisa segera menyelesaikan regulasi terkait EBT ini, karena dengan adanya regulasi ini maka para pengambil keputusan baik itu kebijakan, peraturan di bawahnya maupun pemberian ya insentif ataupun subsidi daripada EBT ini sebagai dasar pemerintah, Kementerian Keuangan, DPR untuk membudgetkannya. Ini tantangan ketiga kita. Slide selanjutnya. Nah, tadi judulnya sudah pas begitu, bahwa bagaimana energi ini sebagai modal daripada pembangunan. Ya, nah di dalam PP 79 tahun 2014, nah kebijakannya itu sudah ada shifting gitu paradigmanya, yang dulu bahwa kita energi sebagai penghasil devisa negara. Nah, saat ini sudah berubah itu untuk sebagai modal pembangunan. Gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana energi ini bisa menciptakan investasi yang turunannya adalah membuka peluang kerja. Nah, adapun yang menjadi tantangan sekaligus menjadi pendukung daripada kebijakan energi kita, yaitu yang pertama adalah konservasi energi, diversifikasi sumber daya mineral, dan diversifikasi energi. Nah, kita tahu sekarang EBT ini yang kita bahas sekarang ini menjadi transisi energi kita untuk menuju perubahan ya daripada energi fosil ke EBT. Nah, yang kedua lingkungan hidup dan keselamatan. Nah, ini juga merupakan suatu kebijakan pendukung dengan EBT ini, karena banyak sekali baik dunia maupun kita, banyak sekali aturan-aturan, maupun kita juga sudah mendatangi Paris Agreement. Tadi Pak Dadan sudah menyampaikan, Pak Presiden juga akan hadir dalam pertemuan internasional, bagaimana lingkungan ini mendukung daripada tumbuhnya EBT. Yang kedua adalah mengenai keselamatan. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ingin mengembangkan nuklir, ini pro kontranya sangat besar, terutama mengenai keselamatan daripada industri ataupun pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Yang kedua adalah misalnya kita ingin mengembangkan rooftop. Nah, bagaimana energi matahari ini yang kita pasang di rumah kita tidak menyebabkan konslet ataupun kesetrum bagi pekerja, misalnya ketika rumah kita bocor, ada yang ingin perbaiki itu tidak berbahaya. Ini salah satu contoh kecil yang masalah keselamatan itu menjadi tantangan kita juga untuk mengembangkan EBT. Samping itu, karena EBT ini adalah relatif baru dibandingkan fosil, yang kita lihat bahwa untuk keselamatan kerja di energi fosil itu sudah sangat proven begitu. Nah, sehingga EBT ini banyak yang mempertanyakan apakah EBT juga cukup aman untuk kita kembangkan. Nah, yang tantangan berikutnya adalah mengenai harga, subsidi, dan insentif energi. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh investor ketika dia mengembangkan EBT. Apakah investasi saya bisa kembali dengan EBT yang dinilai cukup mahal? Apakah pemerintah bisa menetapkan harga EBT yang bersaing dengan energi fosil? Ataupun pemerintah bisa memberikan subsidi ataupun insentif lain agar supaya EBT ini bisa berkembang. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah mengenai infrastruktur. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Novias, kita perlu sebetulnya infrastruktur EBT yang menghubungkan ya jaringan listrik, misalnya Sumatera, Jawa, antar pulau maupun di pulau, karena kita punya pulau katanya 17.000 pulau. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan sambungan-sambungan listrik ini? Kemudian akses
untuk masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa EBT ini justru bisa kita pasang di daerah-daerah terpencil, di masyarakat yang belum ada akses listrik, itu jaringan listrik. Ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian industri energi. Nah, di sana kita perlu banyak juga saat ini ya. Kalau misalnya tadi Pak Dadan menyampaikan kendaraan listrik, alhamdulillah kita sudah punya 9 produsen motor listrik dan 3 produsen mobil listrik di Indonesia. Dan kita juga sekarang sedang membangun industri baterai, kita juga sedang membangun industri katalis merah putih yang akan produksi katalisator untuk kita mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar minyak, baik itu aftur, bensin, maupun solar. Nah, kemudian yang keempat adalah tantangan kita adalah mengenai penelitian, pengembangan, penerapan teknologi energi. Nah, ini teman-teman mahasiswa, para peneliti, kita terus membiayai gitu ya, ada program-program untuk penelitian bagaimana EBT ini, ya, terutama untuk transportasi misalnya, bisa dimanfaatkan ataupun menggantikan energi fosil. Di samping itu juga teknologi misalnya solar cell, bagaimana solar cell ini bisa menyerap matahari secara maksimum sehingga produk daripada energinya juga bisa maksimal. Begitu pula bagaimana geothermal efisiensinya bisa lebih bagus. Begitu pula energi EBT lainnya seperti energi air, energi angin itu bisa membuat efisiensi ataupun cost daripada teknologinya ini bisa lebih murah sehingga harganya pun dapat bersaing tanpa harus kita mendapatkan subsidi, itu bisa bersaing dengan fosil. Hanya teknologi yang bisa membuat investasi daripada EBT ini bisa lebih murah gitu. Nah, yang terakhir adalah kelembagaan dan pendanaan. Nah, bagaimana mengenai nuklir misalnya. Kalau kita ingin mengembangkan nuklir, dari internasional mempersyaratkan 19 persyaratan. Nah, kita alhamdulillah sudah ada 16, nah 3 yang kita belum, salah satunya adalah kelembagaan. Kita harus membentuk kelembagaan yang dapat mengawasi nuklir ini bisa aman gitu. Nah, yang terakhir adalah pendanaan. Nah, kendala daripada ataupun tantangan EBT adalah pendanaan, gitu ya. Nah, ini pendanaan APBN terbatas, gitu ya. Investor juga dari dalam negeri, BUMN kita juga hutangnya itu sudah cukup besar. Nah, kalau kita untuk mendatangkan investasi dari luar juga itu tidak mudah, gitu ya. Banyak persyaratan atau birokrasi yang harus kita sederhanakan agar supaya investasi dari luar negeri bisa masuk. Slide berikutnya. Nah, ini kebijakan utama untuk prioritas pengembangan energi didasarkan kepada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Tadi kita sudah bahas. Sementara nuklir menjadi saat ini masih menjadi pilihan terakhir. Next, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat di PP 79 yang tadi sudah sampaikan bahwa telah terjadi perubahan paradigma bahwa energi sekarang sebagai modal pembangunan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Multiplier efeknya juga besar kalau kita menggunakan energi untuk di dalam negeri, untuk menciptakan lapangan kerja, karena kita masih ekspor sekarang cukup banyak batu bara dan juga gas dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Nah, ke depan kebijakannya kita akan menghentikan impor, menghentikan ekspor untuk gas di tahun 2035, untuk batu bara di 2046. Kita gunakan di dalam negeri agar tercipta pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau kita energinya sudah banyak begitu, otomatis nanti harganya akan murah begitu, sehingga nanti investor untuk membangun industri di dalam negeri karena energi kita itu murah, maka akan tumbuh berkembang ekonomi kita dan lapangan kerja kita akan semakin terbuka. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya di dalam CAN maupun RUEN kita, CAN itu berupa Perpres, RUEN CAN itu berupa peraturan pemerintah, RUEN itu berupa Perpres. Ya, kalau kita lihat target di 2025 kita itu EBT-nya 23%. Nah, ini tantangan berikutnya.
Sampai saat ini kita masih 11,2%. Nah, kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu, kita naiknya 5%. Nah, kalau kita prediksi 5 tahun ke depan, 5% tambah 11% masih 17%. Ya, Cina saat 2018 sudah 17%. Nah, kita masih punya target sekitar 17, 23,76 ya, 5% lagi lebih kurang yang harus kita kejar. Kalau kita melakukan bisnis as usual seperti sekarang, tidak ada upaya-upaya dari seluruh stakeholders, baik itu pemerintah, masyarakat, gitu ya, tidak sama-sama bersinergi fokus kepada EBT, maka kita akan susah mencapai target 20%. Untuk itu, ini adalah tantangan kita semua, bagaimana kita sama-sama bahu-membahu, setiap individu mempunyai kontribusi untuk penggunaan EBT ini. Misalnya ya, kita semua nih masyarakat Indonesia memasak dengan misalnya kompor listrik, atau menggunakan sepeda motor listrik, atau menggunakan solar cell di rumah masing-masing, gitu ya. Nah ini pasti kita akan optimis bisa mencapai. Nah di 2050 sendiri kalau kita lihat tadi presentasi Pak Novias itu di Cina itu EBT itu 2050 itu saya lihat tadi 50%. Nah kita masih 31%. Nah apakah kita akan merubah kebijakan ini menjadi seperti Cina atau seperti apa? Nah, itu tergantung daripada upaya-upaya kita saat ini. Slide selanjutnya. Nah ini adalah potensi ya energi baru terbarukan di Indonesia. Itu ada energi samudra, ada panas bumi, ada bioenergi, ada bayu, ada hidro, ada surya. Itu potensinya 417,8 gigawatt. Saat ini yang terpasang baru 10,4 gigawatt atau 2,5%. Ya, ini sekaligus menjadi tantangan geografi kita itu tersebar di berbagai pulau yang tidak mudah kalau kita ingin membangun itu transportasinya ke sana itu cukup biayanya besar. Nah, belum ada infrastruktur ya, baik infrastruktur pendukung, pelabuhan, jalan. Kalau kita ke sana itu kita harus menyeberangi sungai gitu ya, menyeberangi hutan gitu ya. Nah, untuk mobilisasi peralatannya itu perlu waktu, perlu biaya yang tidak bisa, apalagi untuk maintenance-nya juga gitu. Nah, ini sekaligus tantangan karena kita memang sudah dari dulunya negara kepulauan menjadi tantangan sekaligus kekayaan alam kita. Kita punya banyak ya energi terbarukan, tetapi sekaligus menjadi tantangan untuk kita mengembangkan. Slide berikutnya. Nah ini tantangan berikutnya adalah kita dituntut ya dalam pengembangan EBT ini TKDN-nya semakin besar gitu. Sebagai contoh misalnya Perpres tentang percepatan kendaraan listrik itu target sebenarnya kita kan bisa import kan kendaraan listrik sudah langsung ada di Indonesia, tapi peraturan perundang-undangnya adalah mewajibkan TKDN-nya dari tahun ke tahun cukup besar begitu. Kemudian juga penguasaan teknologi, ya ini teman-teman mahasiswa, para peneliti, para riset itu juga ditantang bagaimana kita bisa memproduksi sendiri barang-barang infrastruktur daripada EBT kita ini, karena sebagian itu kita masih impor gitu. Nah kemudian juga SDM yang handal, yang kompeten, nah ini juga menjadi tantangan kita, bagaimana para mahasiswa SDM kita itu dari waktu ke waktu kemampuannya meningkat, ya bisa belajar di luar negeri ataupun sekaligus praktek dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan karena kita sebagian masih kita mendatangkan para expert datang ke kita untuk menginstall, ya untuk membimbing SDM kita agar supaya kita bisa bisa juga seperti mereka keahliannya. Kemudian perlu juga biaya investasi yang cukup besar untuk kita mengembangkan EBT, baik itu kita untuk membangun geotermal ataupun bendungan, tenaga air, gitu ya, tenaga angin, juga harga. Tadi saya sudah sampaikan mengenai harga, sehingga kita beberapa stakeholder mengatakan kalau energi fosil itu disubsidi, kenapa EBT tidak disubsidi atau fosilnya dihilangkan, gitu ya, subsidinya ganti ke subsidi EBT. Nah itu undang-undangnya, Perpresnya sedang kita siapkan. Nah, tadi dukungan kerangka regulatif. Slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan sebagai tambahan saja. Jadi, kita punya visi ya, visi mewujudkan tadi bauran energi
yang beradil begitu antara energi satu dan yang lainnya, juga berkelanjutan, adil dalam artian ya para investor yang sudah investasi di fosil tetap kita pertahankan, kemudian juga para pekerjanya yang sudah bekerja di energi fosil terpertahankan, terus juga berkelanjutan, artinya kalau berkelanjutan ini adalah EBT yang paling bisa untuk di masa ke depan. Kemudian juga tadi berwawasan lingkungan. Jadi kalau EBT itu nanti lingkungan lebih bersih, kita hidup lebih sehat, umur panjang, insya Allah kan. Dan terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi. Kita masih import ya, masih import jenis minyak mentah, LPG maupun bensin. Nah, bagaimana ke depan kita EBT ini bisa menggantikan energi impor yang murah ini? Ini tantangan kita. Bagaimana kita bisa mandiri? Nah, dalam artian kita memanfaatkan energi fosil maupun non-fosil EBT dari dalam negeri sendiri. Dan kita juga berdaulat di bidang energi dalam artian bahwa kita pengelolaan energi adalah tidak dikuasai oleh asing maupun tidak dikelola asing, tapi kita mengelola oleh bangsa kita sendiri. Untuk itu tadi perlu SDM yang tentunya berpedoman dan berpedoman pada ideologi Pancasila. Nah, tantangannya apa kita untuk ujian situ? Yaitu tadi ya, kita produksi minyak masih turun, importnya sehingga naik, BBM jenis bensin juga meningkat importnya, dan juga pemanfaatan EBT kita yang masih rendah, tadi masih 11,20% realisasinya. LPG kita 70% lebih kita masih impor, ekspor batu bara kita masih 75% ekspor, tetapi ke depan karena transisi energi banyak negara-negara yang sedang mengembangkan EBT, maka kemungkinan besar di masa-masa akan datang ekspor batu bara kita itu akan tertekan. Gitu. Nah, tadi infrastruktur gas maupun listrik kita belum seluruhnya terkoneksi antara pulau, itu tantangan kita untuk kita membangun infrastruktur. Nah, solusinya itu ya, tadi kita akan mempercepat pemanfaatan EBT di 2035 itu, terutama PLTS. Kenapa PLTS tenaga surya? Karena sumber pasokannya itu ada sepanjang masa, gitu ya. Kita nggak usah kerja, itu ada. Nah, kalau kita banding dengan misalnya, saya pengalaman itu bersama Pak Dadan dan teman-teman lainnya itu B30 gitu. Pertanyaan pertama, gimana? Apakah pasokannya bisa terjamin gitu? Nah, itu harus ditanam kan, kelapa sawitnya ada reklamasi dan sebagainya, ada biaya lah paling tidak. Nah, kalau PLTS itu biayanya sepanjang masa, sepanjang tahun itu ada. Nah, kemudian PLTS juga dari waktu ke waktu tuh kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, itu saat ini tuh sudah 90% lebih murah. Kita pun bisa di rumah masing-masing pasang PLTS. Di gedung kita bisa pasang PLTS. Di tempat parkir kita, di carport kita pasang PLTS. Ya, di industri kita pasang PLTS. Di gedung-gedung kita pasang PLTS. Ya. Kita punya banyak perairan yang tidak perlu menyediakan lahan untuk kita beli untuk pasang PLTS. Nah, itu kenapa PLTS yang kita cukup optimis. Kemudian meningkatkan produksi dalam negeri untuk minyak mentah, kemudian meningkatkan produksi kilang, kemudian menyediakan energi berbasis gas yang lebih bersih, ya. Kemudian meningkatkan penggunaan kendaraan motor listrik, mengoptimalkan produksi BBN, ya. Kita punya banyak, kita sudah sukses daripada menggunakan B30, kita sedang membangun pabrik katalis untuk B40 bahkan B100 kita sudah uji coba. Nah, untuk mengurangi impor LPG, kita sedang dan terus membangun jaringan gas kota untuk rumah tangga. Kita akan meningkatkan produksi LPG domestik. Kita masih punya 6 lapangan gas yang mengandung propan butan yang bisa kita produksi LPG-nya. Kita mendorong juga pemanfaatan kompor listrik. Kita sudah sukses masak nasi pakai rice cooker, ya, pakai listrik. Kita masak air pakai dispenser, tinggal pencet air panas, ya. Kita juga ngangetin makanan, udah pakai apa namanya itu microwave, ya. Nah, sekarang bagaimana? Kompor listrik itu harganya sudah cuma tinggal 200 ribuan saja. Ya, itu murah, ya. Kita tinggal colok, ya. Kita nggak perlu pakai fosil yang mencemari udara. Nah, kalau semua nih ibu-ibu seluruh Indonesia beli kompor listrik, nah kita tinggal nyalok aja. Nah, listriknya dari PLTS, ya kan? Itu akan lebih murah keluaran masyarakat dan energinya tersedia sepanjang masa. Dan yang tadi juga ada pertanyaan, ya, bagaimana batu bara bisa lebih bersih? Nah, kita punya program, ya, mengolah batu bara menjadi metanol, menjadi LPG, menjadi gas. Nah, itu ya. Nah, kita sedang merencanakan pembangunan pabriknya. Tinggal keputusan pemerintah dan investornya sudah ada. Kemudian infrastruktur, ya, baik infrastruktur EBT maupun nuklir, ya, maupun gas,
maupun listrik kita juga sedang menyiapkan. Nah, nomor 14 adalah tantangan daripada para mahasiswa, para peneliti, ya kita ke depan itu bisa memanfaatkan juga hidrogen sebagai energi lebih bersih. Di Jepang itu sudah mobil sudah pakai hidrogen, ya semua kendaraan sudah pakai hidrogen. Di Jepang sudah dijual kendaraannya. Kemudian ada amoniak juga bisa untuk energi dan carbon capture itu dan storage. Jadi karbon yang pencemari udara itu kita bisa gunakan kembali, diinjeksi kembali, juga bisa untuk energi lainnya, untuk memproduksi minyak sebagai IOR ataupun untuk energi lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini untuk kendaraan listrik tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita ada transisi energi menuju dari EBT dari fosil ke EBT. Slide selanjutnya. Nah, ini selesai. Saya ingin menempelkan satu slide saja. Next slide. Terus. Next slide untuk yang EBT. Nah, ini EBT ya. Jadi saat ini EBT kita itu baru sekitar 10, sekian gigawatt. Kita punya di 2035 punya ambisi, punya target 38 gigawatt. Kita juga sudah punya kerjasama sebetulnya ASEAN Power Grid tadi disampaikan oleh Pak Novias. Kita bisa ekspor, ya kita bisa ekspor nantinya listrik ya ke Singapura ataupun ke negara-negara ASEAN. Perjanjiannya sudah ada. Nah, kita lebih optimis yang warna kuning itu PLTS, kita PLTA juga terus kita kembangkan, itu adalah tadi ada biomasa, jadi kita campur tadi pada mengatakan batu bara dengan pelet, dengan kayu, tadi juga ada sampah. Nah, kendala tantangan sampah adalah ketika kita ingin jadikan sampah itu menjadi energi, menjadi listrik, kita berebut dengan para pekerja ataupun pemulung di sampah yang memang dia mencari makannya, mencari nafkahnya dari sisa-sisa sampah yang masih bisa didaur ulang. Nah, yang kedua, kita berebut ketika kita memakan sampah yang bisa mengatasi satu masalah sampah di negara kita atau di daerah masing-masing, kita harus beli. Sementara kita ini sampaikan pencemaran, tapi kalau kita mau manfaatkan kita harus beli. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bagaimana kita mengatasi orang-orang yang sehari-harinya hidup dari sampah kita pekerjakan. Nah, bagaimana sampah ini bukan kita beli, tapi justru seharusnya, alhamdulillah sudah ada peraturan Menteri Keuangan yang mengolah sampah itu akan dibayar. Nah, sekarang selain dibayar, juga akan menjadi energi. Nah, ini menjadi daya tarik para investor, itu tantangan kita. Nah, yang nomor 8 itu ada nuklir juga. Tadi saya sampaikan kita harus ada 3 hal yang belum kita perbuat. Jadi kita harus menyiapkan organisasinya, kemudian penerimaan masyarakat, dan satu lagi adalah kebijakan pemerintah. Sekali pemerintah mengatakan, oke, go nuklir, nah itu kita sudah memenuhi persyaratan. Slide selanjutnya, ada infrastruktur, next slide. Nah ini, tadi disampaikan juga Pak Novias, ini program kita untuk infrastruktur listrik, nah mudah-mudahan ini segera nanti tertuang dalam RUPTL, setelah kemudian maka investor akan berdatangan untuk membangun jaringan listrik. Nah, di tahun 2024 kita punya target seluruh Sumatera sudah tersambung. Seluruh Jawa terus tersambung, kecuali mana. Nah, setelah 2024 antar pulau, antar koneksi. Bahkan itu yang butir A itu ada garis-garis merah, itu nanti ASEAN Power Grid. Kita bisa ekspor nanti ke Singapura. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita membangun transmisi. Kita untuk produksi listriknya kita sudah lebih, yang kurang sekarang adalah transmisinya. Nah, ini kemarin juga sudah dipaparkan di depan sidang paripurna di depan Bapak Presiden dan para menteri. Slide berikutnya. Nah, demikian lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu, Pak Joko Siswanti.